Baik, saya lanjutkan ya. Jadi sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa sebuah studi di dalam sebuah kajian ilmu pengetahuan, studi itu baru bisa disebut sebagai sebuah studi yang pertama apabila dia memiliki objek yang berbeda di antara satu dengan yang lain. Tadi saya sudah memberikan penjelasan antara biologi dengan sosiologi mempelajari manusia memiliki objek yang berbeda. Sama-sama manusia tetapi berbeda. Nah, Al-Quran itu juga dikaji oleh beberapa ilmu pengetahuan. Ilmu tafsir mempelajari Al-Quran, ilmu nahwu mempelajari Al-Quran, ilmu sorof mempelajari Al-Quran, usul fiqh mempelajari Al-Quran, bahkan sosiologi mempelajari Al-Quran, ilmu asbabun nuzul mempelajari Al-Quran, ilmu qiraah juga mempelajari tentang Al-Quran, ilmu nasikh wal mansukh mempelajari tentang Al-Quran, dan banyak sekali yang jumlahnya lebih dari 1.700 bidang ilmu pengetahuan, kata Al-Itqan fi Ulumil Quran milik Imam Asy'uti itu memberikan penjelasan bahwa lebih dari 1.700 jenis ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang Al-Quran. Tetapi tentu saja bahwa di dalam kajian kita yang disebut dengan studi Al-Quran di bagian kita ini, kita tidak akan mengambil secara keseluruhan dari ilmu-ilmu pengetahuan yang begitu banyak yang menurut Al-Burhan fi Ulumil Quran. Apabila kita melakukan pengkajian terhadap Al-Quran dengan menggunakan banyak kajian metode ilmu pengetahuan, belum selesai kita melakukan kajian, usianya sudah habis. Nah, apalagi kita belajar Al-Quran. Di dalam studi Al-Quran yang kita pelajari ini ada semester yang dibatasi. Semesternya dibagi kepada 2 dosen. Jadi saya nanti ketemu dengan saudara-saudara hanya sekitar 7 kali. Itu pun kalau masuk terus, ya kan, 7 kali. 7 kali nanti dibagi-bagi kepada beberapa jam. Nah, di dalam sekian jam pun itu kita tidak efektif secara keseluruhan untuk belajar studi Al-Quran. Oleh sebab itu, saya tidak berpretensi untuk mengajak saudara-saudara melakukan kajian Al-Quran ini secara komprehensif atau secara keseluruhan. Karena apa? Karena tentu keterbatasan waktu kita tidak memungkinkan kita untuk mempelajari Al-Quran secara keseluruhan. Di sini, saya akan mengajak saudara-saudara untuk melakukan kajian terhadap metode. Metode modern yang dikembangkan oleh para ahli di dalam mempelajari Al-Quran. Apa yang dimasukkan dengan metode? Saudara-saudara, yang kita masukkan dengan metode adalah sebuah cara atau teknis untuk kita bisa mencapai kepada tujuan yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Itu metode namanya. Jadi tidak semua teknis selalu disebut dengan metode. Saudara makan misalnya, teknik makan tidak perlu. Metode makan siang, tidak usah. Atau metode makan malam. Jadi tidak semua teknik itu disebut dengan metode. Metode pengambilan HP dari kantong ke itu tidak usah disebut dengan metode. Metode itu adalah sesuatu yang sistematis. Direncanakan secara sistematis, dilakukan secara sistematis. Itu metode. Sebagai sebuah sesuatu yang sistematis, dia memiliki sistem. Sistem itu artinya memiliki hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Itu metode. Nah, ketika saya mengatakan bahwa yang akan kita pelajari di dalam studi Al-Quran ini adalah metode studi Al-Quran, artinya yang kita pelajari itu adalah tentang teknik atau cara tentang bagaimana memberikan penafsiran terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh beberapa ulama, beberapa ahli, mulai dari klasik sampai kontemporer. Baru nanti Pak Ali Hamdan itu akan mengajarkan tentang bagaimana secara teknis itu akan dilakukan, itu tergantung kepada Pak Ali Hamdan. Nah, saudara-saudara, sejarah tentang perkembangan studi Al-Quran atau Quranic Studies ini, pada mulanya dia merupakan sebuah kajian yang dilakukan oleh para ulama dan itu dilakukan sejak masanya sahabat. Mengapa pada masa Rasulullah tidak ada tafsir? Ya karena Rasulullah lah penafsir itu. Mengapa masa Rasulullah tidak ada ilmu tafsir? Ya karena ilmu itu belum berkembang pada masa Rasulullah. Mengapa pada masa Rasulullah tidak ada ulumul Quran? Ya karena pada masa Rasulullah tidak membutuhkan ulumul Quran. Ulumul Qurannya adalah Rasulullah, ilmu tafsirnya adalah Rasulullah, usul fiknya adalah Rasulullah,
ilmu nahwunya adalah Rasulullah, dan semuanya itu adalah Rasulullah. Oleh sebab itu pada masa Rasulullah, saudara-saudara, kita tidak membutuhkan ilmu apapun. Rasulullah adalah ilmu dari segala ilmu pengetahuan yang ada di dalam dunia Islam. Nah, ilmu tafsir, ilmu nahwu, ulumul Quran adalah ilmu baru yang tidak ada pada masa Rasulullah. Metode tafsir tidak ada pada masa Rasulullah. Ini adalah ilmu yang baru yang tidak diajarkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu ilmu ini adalah ilmu bid'ah. Ilmu ini adalah ilmu bid'ah. Kalau kemudian dikatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, maka ilmu yang kita pelajari di dalam studi Al-Qur'an ini adalah ilmu yang mengajak kita kepada neraka. Tetapi tidak apa-apa. Saya tetap akan mengajarkan kepada saudara sekalipun ilmu ini adalah ilmu bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada ilmu tafsir pada masa Rasulullah. Tidak ada ulumul Quran pada masa Rasulullah. Ilmu ini adalah ilmu bid'ah. Tidak ada diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Begitu juga ilmu nahwu, ilmu sorof, usul fiqh, itu tidak ada semuanya pada masa Rasulullah. Semua ilmu itu adalah ilmu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi semua ilmu yang kita pelajari itu mengajarkan kita untuk masuk kepada neraka. Tetapi tidak apa-apa. Saya akan mengajarkan kepada saudara untuk masuk surga melalui ilmu bid'ah ini. Nah, ya. Baik. Sekarang kita kembali. Objek dari Al-Quran itu. Jadi studi Al-Quran atau ilmu tafsir mempelajari Al-Quran itu pada sisi mana dan apa bedanya dengan usulul fiqh. Saudara-saudara, ilmu tafsir itu adalah ilmu yang secara keseluruhan mempelajari tentang bagaimana caranya kita memberikan pemaknaan terhadap Al-Quran, baik yang berkaitan dengan hukum, tauhid, atau hal yang lain. Itulah ilmu tafsir. Oleh sebab itu, dia berbeda dengan usulul fiqh. Yang usul fiqh itu adalah kaidah-kaidah yang mempelajari tentang dilalah-dilalah, masyru'iyah, yang akan menghasilkan istinbatul hukmi, dan itu hanya berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Begitu juga ilmu tauhid, hanya mempelajari tentang tauhid. Begitu juga ilmu tasawuf, hanya mempelajari tentang tasawuf. Begitu juga ilmu al-iqtisadi, hanya mempelajari tentang ekonomi. Tetapi ilmu tafsir ini adalah ilmu yang mempelajari secara keseluruhan. Dia adalah general konsep dari seluruh ilmu pengetahuan. Sehingga kalau saudara mempelajari ilmu tafsir itu artinya mempelajari ilmu general, bukan mempelajari ilmu khusus, bukan mempelajari ilmu spesifik, tetapi mempelajari tentang ilmu ini secara keseluruhan, ilmu yang umum. Usul fiqh masuk di dalamnya, ilmu nahwu masuk di dalamnya, ilmu lughah masuk di dalamnya, ilmu balaghah masuk di dalamnya, ilmu asbabun nuzul masuk di dalamnya, ilmu nasikh wal mansukh masuk di dalamnya. Ilmu apa saja itu masuk di dalam ilmu tafsir. Dan oleh sebab itulah maka ilmu tafsir ini adalah ilmu general, adalah ilmu umum yang bisa memasukkan semua ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan klasik maupun ilmu pengetahuan yang modern. Nah, saudara-saudara, bahwa di dalam melakukan penafsiran terhadap Al-Quran, pada mulanya hanya bertumpu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memberikan penjelasan terhadap Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran. Oleh ulama kemudian disebut dengan tafsirul ayat bil ayat. Itu tidak disebut oleh Rasulullah, itu disebut oleh ulama. Jadi kalau orang mengatakan tafsirul ayat bil ayat itu disampaikan oleh Rasulullah, itu tidak. Rasulullah tidak menyebutnya itu tafsirul ayat bil ayat. Rasulullah hanya memberikan penjelasan saja. Kemudian para ulama lah yang menyebutkan itu adalah tafsirul ayat bil ayat. Tafsirul Quran bil Quran. Nah, kala tertentu Rasulullah itu tidak memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran, tetapi dengan menggunakan penjelasan Rasulullah sendiri, baik melalui qaulan, fi'lan. Nah, seperti misalnya ketika Rasulullah memberikan penjelasan tentang bagaimana aqimus shalah,
tentang sholat misalnya. Maka Rasulullah memberikan contoh yang di dalam sabdanya Rasulullah cukup mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jangan dipelesetkan seperti orang NU mempelesetkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Wah, ini dosa. Ya. Barang siapa membuat-buat hadis dan dikatakan bahwa itu dari Rasulullah atau meniru-niru hadis dan itu dianggap datang dari Rasulullah, sekalipun NU, dia dosa besar. Ya, jangan merubah-rubah hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jangan dibalik, jangan ditambah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau itu dimasukkan mencela hadis atau mempermainkan hadis, maka siapapun ulamanya, siapapun orangnya, siapapun dai-nya, maka dia telah membuat-buat hadis. Karena hadisnya tidak begitu bunyinya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana sholat. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya, Rasulullah mendangkap yang itu berbeda-beda, satu ketika begini, satu ketika begini modelnya. Yang itu mengakibatkan beda penafsiran, yang kemudian mengakibatkan orang beda di dalam menafsiri bagaimana cara sholat itu. Tetapi itu adalah hadis. Nah, tafsir seperti itu disebut dengan tafsirul ayah bil hadis. Siapa yang memberikan nama itu? Adalah ulama, bukan Rasulullah. Jadi jangan menunggu penjelasan Rasulullah, jangan mencari hadisnya, tidak ada hadisnya. Wah, itu nggak ada di dalam hadis. Kalau nggak ada di dalam hadis, maka ilmu itu adalah ilmu yang dolalah. Tidak apa-apa, dolalah tetap saya ajarkan. Agar saudara bisa masuk surga dengan ilmu dolalah ini ya. Jadi itu namanya tafsirul Quran bil hadis. Nah, saudara-saudara, bahwa tidak semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah itu semua ayat. Tidak. Rasulullah hanya sebagian-sebagian saja. Yang oleh sebab itulah setelah Rasulullah meninggal, sahabat-sahabat itu mulai memasukkan mengintervensi ijtihad. Adalah ijtihad sahabi di dalam memberikan penafsiran terhadap Al-Quran. Dan ada pendapat para sahabat tentang ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Ulama kemudian menyebutnya dengan tafsir bil qaulis sahabat. Ketiga-tiganya itu oleh ulama disebut dengan tafsir bil maksur. Dan tafsir bil maksur ini adalah tafsir yang paling banyak digandrungi dan diikuti oleh para ulama hingga pada masa pertemuannya antara Islam dengan filsafat di Yunani. Saudara-saudara, ketika Islam sudah mulai berkembang, kemudian wilayahnya juga sudah mulai berkembang, kontak antara umat Islam dengan di luar dengan umat Islam sudah mulai terjadi, maka ilmu pengetahuan itu semakin berkembang. Saudara masih ingat tentu bahwa kemudian ada ilmu yang disebut dengan ilmu nahwi, karena kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Kemudian ada ilmu yang disebut dengan ilmu sharaf, untuk bisa memahami tentang bagaimana perubahan kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian ada ilmu yang disebut dengan ilmu balaghah, juga belajar dari Al-Quran. Kemudian ada ilmu yang disebut dengan ilmu mantik, itu juga berangkat dari Al-Quran. Tetapi semua itu sesungguhnya tidak hanya berangkat dari Al-Quran semata. Ada perpaduan di antara para ulama yang belajar terhadap perkembangan ilmu filsafat yang ada di Yunani, di Persia ketika itu, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang kemudian itu mempengaruhi terhadap pola pikir para tabi'in, para ulama pada masa itu. Nah, maka masuklah tafsir bir-ra'yi. Sehingga tafsir bir-ra'yi ini sesungguhnya muncul pada akhir, bukan pada masa awal. Bahkan kalau dilihat dari hadisnya, sebagian ulama tetap menolak terhadap tafsir bir-ra'yi ini karena berdasarkan terhadap penjelasan Rasulullah man fassarul Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan terhadap itulah maka tafsir bir-ra'yi tidak diterima secara utuh oleh para ulama pada masa awalnya. Ada beberapa ulama yang menerima terhadap tafsir bir-ra'yi, termasuk di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala. Nah,
Imam Ghazali inilah yang kemudian menerima kepada tafsir bir-ra'yi dengan beberapa catatan. Yang oleh Syekh Ibrahim kemudian disebutkan ada tafsir bir-ma'thur, ada tafsir bir-ra'yi itu ada tafsir bir-ra'yi madmumah dan ada tafsir bir-ra'yi mahmudah. Ada tafsir yang menggunakan ar-ra'yu yang diterima oleh Islam dan ada tafsir bir-ra'yi yang tidak diterima oleh Islam. Apa yang diterima oleh Islam adalah yang tidak bertentangan logikanya dengan Al-Quran. Adalah logika yang tidak bertentangan dengan pendapat Rasulullah SAW atau disebut dengan hadis. Adalah pendapat yang tidak bertentangan dengan mayoritas sahabat. Apabila ada pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran atau menafsiri Al-Quran bertentangan dengan penjelasan Rasulullah atau ada penjelasan yang bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh mayoritas sahabat, maka tafsir bir-ra'yi yang seperti itu wajib ditolak karena bertentangan dengan logika mayoritas umat Islam. Sebaliknya, ada tafsir bir-ra'yi al-mahmud yang diterima, yaitu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, tidak bertentangan dengan bahasa Arab, dan logikanya tidak bertentangan dengan mayoritas sahabat. Nah, saudara-saudara, inilah tafsir bir-ra'yi. Dan tafsir bir-ra'yi itu yang pertama kali digunakan untuk memberikan penafsiran terhadap Al-Quran. Ilmu yang pertama kali digunakan adalah ilmu nahwi atau ilmu lughah, yang kemudian hasil penafsirannya nanti disebut dengan tafsir lughawi. Kemudian nanti ada berkembang ilmu kalam. Ketika ilmu kalam digunakan sebagai sebuah metode untuk memberikan penjelasan kepada Al-Quran, maka disebutlah tafsirnya dengan tafsir kalami. Kemudian ada perkembangan ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf itu kemudian digunakan untuk memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat sufistik yang terdapat di dalam Al-Quran, maka tafsirnya disebut dengan tafsir sufi. Kemudian ada ilmu yang berkembang. Setelah bertemu dengan Persia, lalu ada filsafat, yang kemudian filsafat itu masuk di dalam memberikan penjelasan terhadap Al-Quran, tafsirnya disebut dengan tafsir falsafi. Nah, saudara-saudara, ilmu pengetahuan terus berkembang, mulai dari filsafat, kemudian nanti berkembang ada sosiologi, ada antropologi, kemudian ada psikologi, kemudian ada ilmu politik, kemudian ada ilmu ekonomi, ada ilmu ini, ada ilmu itu, dan terutama ada sains dan teknologi. Saudara-saudara, masuknya ilmu pengetahuan terhadap sebuah upaya untuk memberikan penjelasan terhadap Al-Quran sama dengan tafsir bir-ra'yi pertama kalinya tidak langsung diterima oleh para ulama. Tidak sedikit ulama yang hingga saat ini menolak terhadap munculnya ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu modern. Kita masih ingat tentu ketika Nasr Hamid Abu Zaid menggunakan Naqdun Nas yang kemudian disebut dengan teori hermeneutika di dalam tafsir itu banyak sekali ulama yang kemudian menolak terhadap itu. Mengapa? Karena dianggap hermeneutika itu adalah ilmu yang ada di luar dari dunia Islam. Dan tentu saja sama dengan ilmu-ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang lain. Sosiologi tidak bisa digunakan untuk menjelaskan Al-Quran, antropologi tidak bisa digunakan untuk menjelaskan Al-Quran, psikologi juga tidak bisa digunakan untuk menjelaskan Al-Quran bagi orang-orang yang menolak. Tetapi tidak sedikit kemudian para pemikir Islam modern yang menerima terhadap perkembangan ilmu pengetahuan itu. Jadi kaitannya dengan Islam dan teori-teori modern atau ilmu pengetahuan itu, ulama terbagi kepada dua. Yang pertama adalah ulama yang menerima terhadap kemungkinan munculnya ilmu pengetahuan itu sebagai bagian dari perkembangan ilmu Islam. Yang kedua, itu adalah ilmu yang orang yang menerima terhadap perkembangan itu. Jadi menolak dan menerima terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan. Begitu juga di dalam ilmu tafsir. Saudara-saudara, saya termasuk orang yang cenderung menerima terhadap ilmu pengetahuan sebagai salah satu azas untuk memberikan penafsiran terhadap Al-Quran. Dan tentu saja, karena itu hanya azas yang dijadikan sebagai landasan berpikir kita untuk memberikan penjelasan terhadap Al-Quran, maka tentu saja apa yang dihasilkan oleh tafsir bil ilmi itu tidak bisa bersifat mutlak. Al-Qurannya bersifat mutlak, tetapi tafsir, semua penjelasan ulama, tidak ada yang bersifat mutlak. Semuanya bersifat nisbi.
Hanya saja menurut Al-Itqan fi Ulumil Quran punyanya Imam As-Suyuti itu memberikan penjelasan, sekalipun ilmu itu adalah ilmu nisbi, apabila di dalam memberikan penafsiran Al-Quran itu menggunakan tafsirul Quran bil Quran atau tafsirul Quran bil hadis, maka itu hampir mendekati kepada kemutlakannya dan wajib dilaksanakan ajarannya yang terdapat di dalamnya. Itu kata Imam As-Suyuti. Nah, saudara-saudara, tafsir ilmi sebagai sebuah tafsir modern yang digunakan oleh para ulama kontemporer untuk memberikan penjelasan di dalam Al-Quran ini mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari para akademisi. Eropa mempelajari Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Amerika mempelajari ilmu pengetahuan untuk Al-Quran. Dan begitu juga orang-orang yang ada di dalam Islam itu sendiri, banyak yang telah mengembangkan ilmu pengetahuan untuk Al-Quran, untuk memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Fazlur Rahman dengan teori sosiologinya, Hasan Hanafi dengan teori hermeneutikanya, dan banyak sekali teori-teori yang lain yang nanti akan kita pelajari secara detail dalam beberapa kali pertemuan berikutnya. Dan saya kira ini adalah cukup sebagai sebuah pengantar, dan selanjutnya mari kita diskusikan di dalam forum WA, dan ini kita akhiri karena sudah mencapai 30 menit. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di WA. Nanti apa yang saya sampaikan di sini bisa saudara lihat secara berulang-ulang kali melalui YouTube saya, Jendela Wawa. Namanya Jendela Wawa. Nanti saudara bisa subscribe ya, jangan lupa subscribe and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.